Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Mauren. Biasa dipanggil Cindy. Saya ingin berbagi kisah kepada Mas semua tentang kehidupan asmara saya. Jangan di-skip karena nomor lengkap kontak saya ada di akhir video ini. Selamat mendengarkan. Saya menjadi seorang janda karena kepergian mantan suami saya untuk selama-lamanya. Dia orang yang sangat baik, penuh kasih dan penuh cinta. Tak ada kata yang dapat menggambarkan betapa bahagianya saya saat itu. Hanya dia yang mampu mengisi hati saya di saat banyak yang ingin melamar saya. Singkat cerita, mantan suami saya orang yang tidak mampu, sangat berbeda dengan saya yang bergelimangan harta. Namun tak menyurutkan hati kami sehingga akhirnya kami menikah. Kami berpacaran sejak SMA, dan secara diam-diam, karena orang tua saya tidak menyukai dia karena mereka menganggap mantan suami saya bukan dari kalangan orang terpandang. Kami berpacaran diam-diam. Sampai suatu ketika, kami ketahuan, dan akhirnya dipisahkan. Sampai akhirnya saya homeschooling agar saya tidak dapat bertemu dengannya. Setelah kelulusan, saya tidak pernah bertemu dengannya. Sampai suatu ketika saya ke kafe dengan teman-teman saya terkejut bahwa mantan suami saya ada di sana. Dia bekerja sebagai barista. Alangkah bahagianya kami setelah 2 tahun tidak pernah bertemu. Ketika orang tua saya ingin menjodohkan saya dengan anak konglomerat, saya tidak mau. Saya mengatakan saya tidak mau dan tidak suka dijodohkan. Akhirnya kami kabur. Jauh dari hiruk-pikuk keluarga saya. Selama 6 bulan kami kabur dan keluarga meminta saya untuk kembali dan akan menikahkan saya dengan pria pilihan saya. Akhirnya kami kembali pulang dan langsung menikah. Saya pikir kesedihan saya akan berakhir, ternyata tidak. Seminggu setelah kami menikah, hati dan perasaan saya sangat hancur sehancur-hancurnya. Saya menemukan jenazah mantan suami saya meregang nyawa di apartemen kami. Dengan banyak bekas jarum suntikan. Mantan suami saya meninggal karena overdosis barang haram. Dan itu disuntikan secara sadis ke seluruh badannya. Saya meminta jenazah mantan suami saya untuk diotopsi, karena dia meninggal dalam keadaan yang tidak lazim. Dan benar saja mantan suami saya bukan pemakai barang haram itu. Tapi ada orang yang sengaja membunuh mantan suami saya dengan cara menyekap dan menyuntikkan banyak tusukan ke badan mantan suami saya. Dan pelakunya adalah pria yang ingin dijodohkan sama saya bersama 3 pelaku lainnya. Setelah diinterogasi ternyata dia disuruh oleh kedua orang tua saya. Akhirnya kedua orang tua saya dan ketiga pelaku dijebloskan ke dalam penjara. Sejak kepergian mantan suami saya menjadi terpukul dan takut. Ada trauma kesedihan yang mendalam yang saya alami selama hidup ini. Saya ingin Mas yang sudah mendengar kisah ini untuk dapat meringankan beban psikis yang sudah saya alami. Melalui video ini, jika Mas berniat ingin mengenal saya lebih jauh lagi, Mas bisa menghubungi Larissa Kamelia agar kita bisa saling mengenal. Sebelum itu, Mas boleh subscribe, like dan komen dulu video ini ya, karena kami mengutamakan pria yang subscribe. Makasih karena Mas sudah mendengarkan kisah sedih saya sampai selesai. Siapapun Mas, semoga kita berjodoh dan bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.